Selamat siang, hari ini kita mau bahas tentang Damar Langit Resort yang ada di Puncak Bogor. Dan ini kita karena berangkatnya siang, jadi mampir makan siang dulu. Kita ini lewat belakang dan tempat makan itu seperti ini, makanannya Sunda. Dan hari ini tuh hujan rintik-rintik. Tapi berharap hujannya berhenti dan kita bisa duduk-duduk di depan glamping. Karena kali ini pesennya tipenya glamping. Sebelum datang ke sini aku sudah survei dan chat dulu kalau ke sana itu kita titiknya udah pas atau belum. Jadi dia bilang titiknya itu Royal Safari Garden, kurang lebih 100 meter belok kiri baru kita pakai Waze. Dan sampailah kita di jalan kecil yang tadi, lalu sampailah kita ke Damar Langit ini. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya kita search dari Jakarta langsung ke Damar Langitnya langsung itu lewat jalannya sama atau enggak kayak yang tadi aku lewatin. Glampingnya kayak gini, kurang lebih ada 12 dom dan ini dia untuk check-innya, lobbynya seperti ini. Di depan lobby ada taman yang luas seperti ini dan di seberangnya itu ada tempat untuk jual souvenir. Dan ini kita lagi nunggu bagicar, kita mau naik ke atas. Jadi naik ke atas itu harus pakai mobil golf ini karena mungkin jalurnya kecil dan cukup curam. Perjalanan kurang lebih 5 menit lah naik mobil ini menuju ke titik bawah dari si glamping. Di bawah itu ada satu gudang dan di situ kita tempat untuk turun, nanti naiknya itu naik tangga. Nah itu sebelah kanan adalah tempat pemberhentiannya. Dom yang pertama kali di bawah itu adalah gudang. Lalu kita naik seperti ini tapi dibantu angkat sama staffnya. Untuk kamarnya seperti ini, extra bednya di sebelah sana. Mungkin kalau misalnya berempat anaknya 2 bisa extra bed juga. Satu lagi di sebelah kanan. Jadi kanan dan kiri itu ada kasur tambahan. Untuk toiletnya seperti ini, terbuka, semuanya atasnya juga terbuka dan tidak ada pintu, dibatasin sama partisi lipat saja yang terbuat dari rotan sintetis. Satu lantai ini terdapat 2 dom dan ini kondisinya hujannya sudah berhenti tapi jadi basah banget, becek gak bisa duduk di depan. Sebenarnya enak banget kalau sore-sore ini duduk di sini sambil ngeteh. Karena di sini juga dapat teh gratis. Itu tehnya rasanya aneh kayak wedang jahe, tapi dia ada jeruk-jeruknya. Pokoknya enak banget. Dan ini akhirnya kita nanti mau mampir ke kafe yang ketutup kabut di sebelah kanan sana. Untuk kemana-mana, contohnya ke kedai ini, ke kafe yang ada di atas, kita bisa minta tolong untuk dijemput di bawah tadi, di dekat gudang yang tadi, atau di tempat atas di restoran juga, dekat dengan kolam berenang. Jadi kita mencoba explore dulu, kita jalan menuju ke restoran. Ini restoran yang pertama, namanya The Dining. Di sini ada berbagai tempat duduk seperti ini, jadi kita bisa melihat pemandangan ke bawah. Di sebelah sana itu tempat sarapan besok pagi, dan di sebelah sininya itu adalah kolam berenang. Kita nggak sempet cobain kolam berenangnya karena memang dingin, hujan, dan gak ada waktu juga. Dan ini kita sudah dijemput, lalu kita tinggal turun dan menaiki tangga ini menuju ke kedai. Ini adalah restoran yang kedua. Di sini ada beberapa tulisan, ada Damar Heritage, ada Damar Adventure, ada Damar Waterfall, ada Aozora Waterfall. Besok kita coba explore ke daerah sana karena ada jalur kecilnya dan ini juga lagi hujan rintik-rintik. Berharap besok itu pagi cuacanya cerah. Dari restoran The Kedai ini bisa melihat dari jauh dom-dom glamping yang kita tinggalin tadi, ada sekitar 12 dom. Dan menu di sini adalah menu cemilan, menu kopi dan teh. Di sini aku pesan wedang jahe dan ini adalah matcha. Lalu pemandangannya seperti ini. Sebenarnya kalau nggak hujan bisa duduk di bawah atau duduk di samping sebelah kanan. Tadi ada kayak tempat duduk yang ada tirainya tapi tipis. Ada pisang goreng, ada pisang bakar, kentang goreng, pokoknya yang cocok buat nemenin ngeteh sama ngopi di sini. Di sini juga ada aktivitas untuk trekking, tapi itu ada bayar tambahan dan ada ATV juga, ada bayar tambahan juga. Biasanya trekking itu jam 8 pagi kumpul di satu tempat, nanti berangkatnya bareng sama tour guide-nya. Tapi aku nggak ngambil yang kegiatan itu
karena takut gak cukup waktu. Dan ini kita lagi jalan menuju ke tempat makan. Kita mau ke Haji Hanjawar, karena biasanya kita tuh makan sate di daerah puncak itu selalu di PSK, tapi kali ini mau coba di Hanjawar. Perjalanannya seperti ini, kita naik ke atas dari jalan kecil tadi, kita belok kiri menuju ke atas terus. Di sini hujan sudah berhenti, tapi masih berkabut dan gak kelihatan apa-apa. Ini tuh udah lama banget gak ke puncak, ternyata puncak itu sudah rapi banget. Dan ini adalah puncak pasnya. Gak lama dari puncak pas kita sudah sampai. Ini tempat parkirnya dan tempat masuknya tuh seperti ini. Tapi ternyata ada banyak tempat duduk di bagian belakang. Jadi kita dipandu untuk ke rumah-rumah di bagian belakang dan di situ udah banyak antriannya. Di sini ditulis tidak membuka cabang dimanapun, jadi si sate kambing Hanjawar ini cuma di sini. Bedanya dengan tempat lain apa? Katanya di sini itu satenya lebih gendut-gendut dan minyaknya itu lebih banyak seperti ini. Kita dapat bumbu satenya, bumbu kacang dan bumbu kecapnya, tapi bumbu kacangnya itu belum dikasih kecap, jadi kita bisa kasih kecap sesuai dengan keinginan kita. Nggak dikasih kecap pun sebenarnya sudah enak. Untuk sop kambingnya seperti ini, bau ladanya kuat sekali, dan ini untuk nasi gorengnya. Dan ini lihat antriannya panjang banget kalau jam makan malam. Jadi kalau kesini itu sekitar jam 5, setengah 6 itu waktu yang tepat kayaknya. Cuman belum terlalu lapar, tapi nggak apa-apa daripada ngantri begitu panjang seperti tadi. Perjalanan malam hari menuju ke Damar Langit seperti tadi, nggak gelap, banyak lampu di mana-mana. Sampai di tempat parkir, kita ke lobi lagi, kita minta antar lagi. Dan ini dia pemandangan malam hari dari depan glamping. Dulu kita pernah ke Bandung dan suasananya itu pemandangannya seperti ini. Cantik banget dari atas kita lihat lampu-lampu kota seperti ini. Namanya Langit Gantole dan itu ada di playlist glamping di YouTube ini juga. Tapi kalau misalnya kalian mau yang dekat dari Jakarta, ya opsinya Damar Langit ini. Pemandangannya tuh nggak ada halangannya sama sekali. Malamnya kita isi dengan minum teh ini, lalu sambil nonton Netflix. Wifi-nya bagus di sini dan ini dia tadi toiletnya dibatasin sama partisi seperti tadi doang. Dan kita bahas ini dapetnya apa aja. Kantong hijau tadi itu untuk sikat gigi dan segala macam perlengkapannya. Sebelum tidur kita foto-foto dulu di bagian depan dan berharap besok itu cuacanya bagus dan cerah. Tapi ternyata selamat pagi. Hari ini jam 6 pagi dan cuacanya seperti ini. Kabut di bagian atasnya tuh masih tebel. Dan berharap semuanya cerah, jadi warna biru semua. Jadi kita kembali ke kamar dulu, kembali ke glamping, baru kita makan pagi di tempat yang kemarin. Tapi ternyata makin siang makin gelap dan tidak terlihat apa-apa. Untung tadi kita sempat lihat sedikit matahari terbit. Dan ini kita jalan menuju ke tempat sarapan. Ini dia, berarti ini adalah restoran yang ketiga. Ini namanya Pakis Raja Coffee. Di sebelah sananya ada Pakis Raja Coffee. Di sini tempat makan untuk sarapan paginya. Karena dingin, jadi jangan lupa bawa jaket tipis aja ke sini. Karena tempatnya cukup jauh dari kamar, jadi susah kalau ngambil jaket. Dan ini tuh tempatnya terbuka. Jadi angin itu banyak banget dan ini ada menu favorit di sini, ada bakso cuankinya di sini. Jadi dingin-dingin, anginnya besar seperti ini, makan sup anget-anget. Dan ini adalah Pakis Raja Coffee-nya. Jadi bisa ngopi di sini, sebenarnya ada pilihan The Kedai yang di atas atau Pakis Raja Coffee di sebelah sini. Kita mau balik ke kamar dulu karena bingung juga mau ngapain di tempat sarapan. Kita nunggu cuacanya lebih terang sedikit, kita mau trekking ke Curug Auzora yang cukup landai dan tidak membutuhkan tour guide, jadi kita bisa datang ke sana sendiri. Dari sini kita minta dijemput menuju ke The Kedai yang tempat kemarin kita ngopi sama nyemil, dan kita ke sana dulu, kita ngemil dulu di sana, lalu kita
melanjutkan perjalanan ke tempat ini. Jadi ada satu jalan setapak, kita tinggal mengikutin aja jejak-jejaknya, lalu sampailah ke tempat ini, ke jembatan merah ini. Sebenarnya kalau kita naik ke atas ini ada beberapa stall, mungkin itu kalau misalnya ada event ada beberapa yang jual sesuatu mungkin ya. Atau mungkin juga ada yang sewa kostum kimono biar semakin mirip sama Jepang-Jepang gitu. Ini kalau kita lihat dari sini, yang pertama itu ada satu tempat kotak. Dan nanti di atasnya itu tempat untuk kostum kimono-kimono gitu. Dan satu lagi tempat berikutnya itu adalah toilet. Jadi ada toilet pria dan wanita di bagian atas itu. Dan di sebelah kanan itu ada pintu masuk juga. Nanti kita lewat situ untuk minta dijemput. Karena tadi kita lewat jembatan merah tadi, kita naik dari si The Kedai. Jadi semuanya nyambung. Untuk ke tempat ini bisa dari The Kedai atau bisa juga tadi dari pintu utama yang ada si Panahan. Lanjut lagi ke atas ada air terjun mini dan di sebelah sananya lagi ada air terjun lagi. Jadi ada 2 air terjun di sini. Untuk menuju sini semuanya jalannya benar-benar bebatuan. Jadi harap hati-hati karena banyak yang licin. Apalagi kalau kondisinya hujan rintik-rintik, nah itu tuh suka nggak kelihatan batu mana yang banyak lumutnya karena dia tuh licin. Lalu ini dia udah sampai ujung, ini udah nggak ada lagi. Ujungnya adalah air terjun ini. Dan setelah kita nyampe di atas ini, ternyata hujan turun cukup besar dan untungnya ada tempat perlindungan, ada tempat semacam gazebo gitu. Nggak jauh dari si waterfall ini, seperti ini tempatnya. Jadi kita berteduh dulu di sini. Nah ini yang aku bilang, mungkin biasanya tempat-tempat ini adalah tempat-tempat untuk jual sesuatu atau kalau ada event. Dan ini adalah tempat pintu masuk yang lain, yang di depannya itu ada panahan dan ada tempat untuk main tembak-tembakan. Kita dijemput dan melewati sedikit genangan air seperti tadi dan sampailah lagi kita di glamping ini. Kita lagi nunggu untuk jamnya check out dan kita lagi menunggu untuk dijemput sama mobil shuttle yang tadi. Nah dijemput itu di bawah bagian itu, lalu kita turun dan kita sudah sampai. Pokoknya kurang lebih perjalanan 5 menit untuk sampai ke lobi utama ini lagi. Dan ini kita lagi keliling, aku penasaran sama rumah Hobbit yang satu ini. Di depan rumah Hobbit ini ada satu tempat untuk makan juga, ada restoran namanya Damarti and Patisserie dan itu letaknya di lobi. Jadi ada beberapa restoran di sini yang bisa didatengin, nggak cuman di The Kedai yang bagian atas aja, nggak harus nginep juga, jadi ada restoran di bagian bawah sini. Setelah foto-foto di depan rumah Hobbit, kita mau pulang ke arah Jakarta dan harus menghadapi beberapa kemacetan seperti ini, harus ganti-gantian jalannya. Lalu kita makan di Alam Sunda. Ini tuh di sebelahnya Nicole's Kitchen, Nicole's Coklat. Jadi di sini ada sambal dadakannya. Kita bikin sambal sendiri di sini. Dan habis dari restoran Sunda ini, kita ke sebelah, kita beli coklat yang kecil-kecil unik seperti ini. Karena ini di bulan Desember, tanggal 19 Desember 2025 masih Natal. Jadi ada pernak-pernik Natal seperti ini. Ada boneka lucu juga seperti ini dan ini juga dijual. Lalu untuk tempat masuknya itu seperti ini. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching, bye.